Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, tidak berhentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah karena hanya dengan rahmat-Nya, hanya dengan nikmat-Nya, nikmat waktu luang kita, nikmat sehat, nikmat masa muda kita, sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran daring kita. Insyaallah kita berdoa semoga Allah angkat wabah penyakit dari muka bumi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini Ustazah ingin memberikan kisi-kisi untuk PTS Antuna, karena Ustazah juga paham gimana rasanya, deg-degannya mau ujian PTS, apa-apa aja Ustazah yang harus kami persiapkan, karena Antuna diwajibkan untuk bisa menjawab semua soal-soal PTS, semua pelajaran-pelajarannya. Jadi Antuna harus bersyukur Ustazah Antuna memberikan kisi-kisi agar memudahkan Antuna menjawab soal PTS Antuna. Kita mulai dari Alif Lam Al-Qamariyah dan Alif Lam Asy-Syamsiyah. Yang pertama adalah mengenal bacaan Alif Lam. Kita semua udah tahu, kita semua udah paham, Alif Lam terbagi menjadi dua. Yang pertama Alif Lam Al-Qamariyah dan Alif Lam Asy-Syamsiyah. Alif Lam Al-Qamariyah, ayo buka catatannya, sama-sama kita baca. Alif Lam Al-Qamariyah adalah alif lam atau al yang dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Jadi alif lam al-qamariyah artinya alif lam yang dibaca jelas. Alif lam yang kedua alif lam asy-syamsiyah. Baca artinya alif lam yang melebur pada huruf setelahnya bila bertemu dengan huruf-huruf ini. Jadi alif lam asy-syamsiyah artinya alif lam yang melebur pada huruf setelahnya. Alif lam al-qamariyah artinya alif lam yang dibaca jelas. Alif lam asy-syamsiyah artinya alif lam yang melebur pada huruf setelahnya. Contohnya kita lihat. Contoh alif lam al-qamariyah. Alif lam yang dibaca jelas. Kita lihat di sini. Al-babu. Kita baca jelas alif lam yang di sini al-babu. Naam, jelas kan? Al-fili. Al-fili, jelas. Antuna pahami contohnya. Alif lam yang dibaca jelas. Antuna hafal 3 atau 5. Mungkin Ustazah buat di sana, tuliskan contohnya mungkin. Jadi Antuna ingat ini, Antuna pahami. Alif lam al-qamariyah artinya alif lam yang dibaca jelas. Al-babu, al-fili, alhamdu,
al-yatima atau yang mudah-mudah. Rumah, al-baitu, pulpen, al-qalamu. Nah, seperti itu. Contoh yang di alif lam asyamsiyah, alif lam yang melebur pada huruf setelahnya. Kita lihat al-lailu, nggak dibaca jelas alif lamnya, langsung ke huruf setelahnya. Ad-dinu, bukan al-dinu tapi ad-dinu, seperti itu. Yang mudah-mudah yang di sekitar kita, mobil, as-sayyaratu, jalan, at-tariqu, asyamsu, langit, as-sama'u. Nah, seperti itu. Insyaallah paham anak-anak ustazah? Fahimtun? Fahimna jawabannya. Kita lanjut kisi-kisi yang kedua. Yang kedua, mengenal tanda-tanda waqaf. Di situ antuna juga harus ingat, antuna garis bawahi mengenal tanda-tanda waqaf. Antuna baca-baca. Mungkin ustazah juga ada ngambil soal dari mengenal tanda-tanda waqaf. Ada tanda mim kecil, artinya waqaf lazim. Tanda qaf dan lam, atau bacaannya waqaf aula. Maknanya boleh waqaf, boleh wasal, boleh berhenti, boleh bersambung, tapi yang paling utama waqaf. Al-waqfu aula, berarti yang paling utama waqaf. Kalau shad dan lam, wasal aula, yang diutamakan bersambung. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Kemudian kisi-kisi yang ketiga. Nih, kecepatan ritme bacaan. Boleh antuna spidolin atau antuna catat apa kisi-kisinya. Kecepatan ritme bacaan. Ada 3 tingkatan bacaan dalam Al-Quran. Yang pertama, tahqiq, yaitu membaca Al-Quran dengan lambat dan tenang sesuai hukum tajwid yang benar. Yang pertama, tahqiq, membaca Al-Quran dengan lambat dan tenang sesuai hukum tajwid yang benar. Yang kedua, tadwir, bacaan yang dengan kecepatan sedang, seperti bacaan imam ketika kita sholat berjamaah di masjid. Imam tersebut menggunakan tingkatan bacaan yang kedua, tingkatan bacaan tadwir. Dan yang terakhir, tingkatan bacaannya hadar, yaitu bacaan dengan cepat tetapi tetap menjaga hukum tajwidnya, baik itu gunnah, ikhfa, dan yang lain-lain. Izhar, apalagi iklab, seperti itu. Ingat sekali lagi, kecepatan ritme bacaan ada 3. Yang pertama, tahqiq, yaitu membaca Al-Quran dengan lambat dan tenang sesuai dengan hukum tajwid yang benar. Yang kedua, tadwir, bacaan yang sedang. Yang ketiga, hadar, bacaan yang cepat tetapi tetap menjaga hukum tajwid dengan baik. Kemudian makharijul huruf, sifat huruf. Sebentar, sudah carikan. Sifat huruf.
Kemarin kita udah belajar tentang makhraj huruf. Makhraj huruf itu adalah tempat keluarnya huruf, sedangkan sifat huruf itu fungsinya untuk membedakan huruf yang sama makhrajnya, seperti huruf asyafatain, dua bibir, waw, ba, sama makhrajnya di dua bibir, tapi huruf mim, huruf ba, huruf waw mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Nah, jadi walaupun mereka makhrajnya sama-sama di kedua bibir, tapi sifatnya berbeda. Jadi kita menyebutkannya juga berbeda. Sifat huruf. Sifat huruf ini ada dua. Yang pertama, sifat huruf yang mempunyai lawan, dan sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Kita lihat, kita murajaah yang sifat huruf mempunyai lawan dulu. Ada sifat hamas namanya. Lawan sifat hamas, sifat jahar. Hamas, kata kuncinya di sini adalah udara. Hamas, kita baca di sini, samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya dua pita suara dan tidak adanya getaran pada keduanya serta banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya. Singkatnya, agar Antuna lebih paham, hamas itu banyaknya udara yang mengalir ketika kita mengucapkan hurufnya. Mengalirnya udara ketika kita mengucapkan hurufnya. Hamas. Jadi lawan sifat hamas, jahar, artinya tidak mengalirnya udara ketika kita mengucapkan hurufnya. Itu yang lebih mudahnya. Hamas adalah sifat huruf yang ketika kita mengucapkan hurufnya mengalir udara dari situ. Hurufnya apa aja Ustazah? Fa, ha, sa, ha, sya, kha, shad, sin, kaf, dan ta. Selain dari huruf-huruf ini adalah sifat jahar. Jadi mudahnya kita mengetahui sifat huruf yang mempunyai lawan ini, kalau dia bukan sifat hamas berarti otomatis dia pasti sifatnya jahar, seperti itu. Karena berlawanan. Qaf, misalnya huruf qaf. Sifatnya apa? Kita lihat di sini. Dia bukan di huruf hamas, berarti dia sifatnya jahar. Langsung kita tahu otomatis lawannya itulah sifat si huruf ini. Misalnya huruf ba, ada nggak dia di huruf-huruf hamas ini? Nggak ada, berarti dia huruf sifatnya jahar gitu. Insyaallah paham anak Ustazah? Yang kedua, syiddah, lawannya rokhawah. Nah, di sini lain sedikit. Syiddah artinya tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj. Maksudnya yang lebih jelasnya, tertahannya suara ketika kita mengucapkan hurufnya. Lawannya rokhawah, artinya mengalirnya suara ketika kita mengucapkan hurufnya. Tapi ada beberapa huruf, ada 5 huruf yang bukan tergabung ke sifat syiddah, bukan juga tergabung ke sifat rokhawah. Dia punya kelompok sendiri, namanya sifat bainiyah. Tidak mengalir kali suaranya dan tidak pula tertahan, jadi namanya sifat bainiyah. Mengalirnya sedikit aliran suara pada makhraj huruf tersebut. Hurufnya hanya 5. Lam, nun, ain, mim, dan ro. Sifat yang ketiga,
Sifat yang ketiga, isti'la lawannya istifal. Isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya. Untuk lebih mudahnya, maksudnya tebal. Ketika kita mengucapkan huruf isti'la ini, suara kita naik ke langit-langit mulut kita. Misalnya huruf kho, suaranya itu naik ke langit-langit mulut kita. Atau huruf do. Lawan dari sifat isti'la ini istifal, yaitu tidak naiknya suara ke langit-langit mulut kita, gak tebal gitu, maksudnya tipis. Selain dari huruf-huruf isti'la, kita udah tahu otomatis dia pasti huruf istifal gitu. Karena ini sifat yang mempunyai lawan. Jika dia bukan di sifat yang satu, otomatis dia sifat lawannya gitu. Isti'la lawan istifal. Kemudian yang terakhir itbaq lawan infitah. Selesai kita dari sifat huruf yang mempunyai lawan. Sekarang kita lihat juga pada ulangan bulanan kita kemarin, Ustazah juga ada buat soal tentang sifat huruf. Antuna jawabannya kebanyakan hanya menjawab dari sifat huruf yang mempunyai lawan. Antuna lupa sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Kemarin Ustazah menuliskan huruf qaf sepertinya. Benar, antuna buat mempunyai sifat jahar, benar. Kemudian sifatnya rokhawah, syiddah, afwan, benar. Kemudian isti'la. Kemudian qaf itu infitah, benar. Tapi ada sifat huruf yang antuna lupa. Huruf qaf juga punya sifat qalqalah. Jadi Ustazah harap antuna lebih berhati-hati, antuna baca lagi betul-betul. Sifat itu bukan hanya yang mempunyai lawan aja. Sifat juga ada juga sifat yang tidak mempunyai lawan. Seperti sofir, huruf sin, zai, sama sod. Mereka punya sifat sofir, yaitu tajamnya suara karena ia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dan ujung dua gigi seri atas. Ada qalqalah, yaitu memantulnya suara ketika sukun. Kemudian ada lin, sifat lin. Kemudian sifat inhiraf, yaitu menyimpangnya suara huruf karena alirannya tidak sempurna. Kemudian ada sifat takrir, tafasyi, istitalah, dan sifat gunnah. Antuna jangan lupakan sifat yang tidak mempunyai lawan ini. Misalnya Ustazah tanyakan huruf dot, apa-apa saja sifatnya. Antuna lihat jahar Ustazah, benar. Kemudian rokhawah, isti'la, itbaq, dan istitolah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, hukum nun sukun dan tanwin. Jadi Ustazah ada menaruh surah, ada satu surah pendek. Ustazah minta antuna keluarkan hukum nun sukun dan tanwin dari surah tersebut. Misalnya surah ini antuna garis boleh, antuna bulatkan boleh buat keterangan di bawahnya.
Nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Hukumnya ikhfa. Ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki, seperti itu. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf, maka hukumnya ikhfa hakiki. Seperti itu. Nun sukun bertemu dengan huruf qaf, hukumnya ikhfa hakiki. Kemudian ini huruf nun bertemu dengan huruf shad, maka hukumnya ikhfa hakiki, seperti itu. Insyaallah paham. Jika ada yang belum paham boleh tanya ke ustazah, chat ke ustazah. Ustazah berdoa mudah-mudahan antuna mendapatkan nilai yang sesuai dengan usaha antuna dalam menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustazah tutup pertemuan kita hari ini baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.